Halo, Mbak Maulita. Oh, baik karena sudah pukul 8 lebih 11 menit. Mari Ya, kita suaraku kedengeran nggak? kedengeran aman. Oke. Baik karena Oh, sudah pukul 8 lebih, mari kita mulai diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan diskusi malam ini dalam rangka diskusi publik dengan tema problematika inklusivitas dalam demokrasi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulita Nur Apriliana selaku moderator yang akan menemani teman-teman diskusi bersama narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa supaya kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya, berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Saiful Anam, Sarjana Sosial. Bapak, Halo, Maulita. eh, baik, beliau ini merupakan peneliti dan penulis yang fokus pada isu pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta kajian pengetahuan pesantren. Merupakan lulusan Sosiologi Universitas Brawijaya yang memiliki pengalaman sebagai asisten dosen, peneliti di berbagai lembaga, serta aktif memimpin program pemberdayaan masyarakat di Yayasan Merakit Nusantara Berdaya sebagai wakil direktur. Selain itu, beliau juga pernah berkiprah di bidang pemerintahan, di antaranya Kiro boleh sih sebagai nonton pun. Boleh sih. fasilitasi dana desa di Kementerian Desa PDTT, serta asisten ahli staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Terbal, dan juga memiliki banyak karya, buku, jurnal yang merupakan tulisan mengenai marginalisasi, demokrasi, dan sejarah sosial. Berikut merupakan sedikit CV dari Bapak Saiful Anam, Sarjana Sosial. Untuk itu, mungkin nanti diskusi ke depannya teman-teman bisa terbuka, saling terbuka, kita diskusi bersama terkait dengan problematika inklusivitas dalam demokrasi Indonesia. Dan tidak lupa bahwa acara ini diselenggarakan dengan kolaborasi oleh PMB dan juga PKBI Gunung Kidul. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Saiful Anam. Baik, terima kasih, Lita. Oh, BTW, aku kok dipanggil Bapak kayak tua banget gitu. Ntar aku share screen dulu ya. Bisa nggak? Kebaca nggak ya? Kebaca. Oke. Baik, teman-teman semuanya, ini diskusi perdana dari Yayasan Rakit Nusantara Berdaya yang diagendakan tiap bulan, tiap tanggal 10, tiap 10 hari dalam satu bulan. Eh, Kebetulan karena aku yang usul, kemudian diminta jadi pemantik. Baik, diskusi pada malam hari ini kita mengambil tema problem inklusivitas dalam demokrasi Indonesia. Sebenarnya pembicaraan atau dialog mengenai inklusivitas demokrasi di Indonesia ini sudah banyak yang mengulas itu semua, tapi menjadi menarik jika kita membahas ini di tengah situasi baru saja berlangsungnya aksi di bulan September ini. Secara tidak langsung fenomena itu membuat kita melakukan refleksi dan analisis kembali terkait eh, sejauh apa sih demokrasi kita hari ini. Nah, untuk itu saya akan membincang persoalan inklusivitas demokrasi untuk masuk ke dalam paparan.
mengenai problem demokrasi kita. Pertama, yang perlu kita lihat secara mendasar, konsep inklusivitas demokrasi ini sebenarnya dalam beberapa kajian itu identik dengan konsep citizenship atau kewargaan. Tapi dalam diskusi malam hari ini saya menggunakan konsep inklusivitas ini untuk melihat apakah demokrasi kita cukup baik atau justru mengalami regresi atau kemunduran. Nah, pada dasarnya inklusivitas dalam demokrasi itu memiliki konsentrasi pada beberapa pokok kajian seperti timpangan ekonomi, kurangnya keadilan sosial, kemudian permasalahan pengakuan identitas, baik itu identitas keagamaan, kemudian identitas kesukuan, ras, dan seterusnya, atau identitas seksual dan yang lain-lain. Kemudian adanya diskriminasi dan marginalisasi. Nah, teman-teman, dalam referensi yang saya baca begitu bahwa inklusivitas demokrasi itu atau inklusivitas dalam demokrasi itu sifatnya dualitas atau berjalan bersamaan dengan eksklusivitas. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa jauh seberapa inklusifkah demokrasi kita, maka kita secara nggak langsung juga melihat seberapa besar domain eksklusivitas yang dilakukan oleh negara terhadap penghambatan demokratisasi di negara kita. Baik itu persoalan politik, ataupun ekonomi, ataupun sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, kalau kita tinjau dari indeks demokrasi, The Economic Intelligence Unit, saya ambil data ini dari Kompas, baru-baru ini dia merilis temuan mereka di Economic Intelligence Unit. Ternyata demokrasi kita itu ada pada titik atau tercatat sebagai demokrasi yang cacat. Hal ini dikarenakan ada dua variabel yang skornya masih di bawah 6, yakni 5,0 dan 5,7 atau 5,2, itu saya lupa. Yaitu di domain kebebasan sipil dan di kultur politik. Dua domain itu Indonesia tercatat masih rendah, sementara 5 dimensi yang lain seperti pelaksanaan pemerintahan, kemudian isu-isu pluralisme dan pelaksanaan elektoral, pemilihan berbasiskan elektoral ya. Jadi dua domain ini dari kebebasan sipil dan kultur politik itu masih rendah sekali skornya. Jadi Indonesia tidak beranjak sebenarnya dari 2 dekade terakhir, yakni kalau kita ukur dari masanya Presiden Jokowi periode pertama dan periode kedua, kemudian tahun 2005 ini juga tidak ada perkembangan yang signifikan. Artinya kita masih di satu ruang yang sama, yakni demokrasi yang terkategori cacat. Nah, sebenarnya meskipun rilis The Economic Intelligence ini sempat ditanggapi oleh Hasan Nasbi, dia bilang kalau misalkan demokrasi kita itu cacat, kenapa Israel itu lebih tinggi skor demokrasinya ketimbang kita, sedangkan Israel hari ini sedang melakukan aktivitas genocide terhadap orang-orang di Palestina. Ini bisa menjadi refleksi sebenarnya, tapi yang dilihat itu oleh di Economic Intelligence bukan apa yang mereka lakukan kepada negara lain atau dalam cyber war, tapi dalam persoalan konsep demokratisasi di internal wilayah negara mereka sendiri. Baik, selanjutnya problem demokrasi. Saya ingin mengulas perbandingan demokrasi kita hari ini dengan dua dekade terakhir di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dari periode pertama sampai periode yang kedua ya. Nah,
sebenarnya eh, problem demokratisasi atau mandeknya demokrasi itu atau regresi demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan dia terjadi juga di berbagai banyak negara ya, seperti misalkan juga di Amerika dan seterusnya, ya menjadi kiblat demokrasi atau desain demokrasi bagi negara-negara dunia selatan. Nah, kecenderungan turunnya skala demokrasi itu atau kehidupan demokratis itu disebabkan oleh menguatnya praktik otokrasi di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia, dan hal itu dibayang-bayangi oleh kemunduran demokrasi dan bangkitnya negara predator atau kontrol negara yang dilakukan atau dikuasai oleh segelintir elit. Dalam narasi itu kita di Indonesia mengenalnya dengan istilah apa namanya oligarki kolektif ya berbasis di elektoral. Tapi juga di sisi lain, otokrasi ini bicara persoalan kekuasaan eksekutif yang tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan legislatif, sehingga dua hal itu menjadi semacam wabah bagi demokrasi kita atau bagi kemajuan demokrasi kita. Nah, tahun 2008, artinya sekitar kurang lebih 4 tahun sebelum Jokowi menjadi presiden, sebenarnya demokrasi Indonesia sudah berada di ambang batas regresi ya, atau kemunduran ya. Dulu pasca reformasi kita sempat terngiang atau punya harapan besar terhadap demokratisasi kita bisa mencapai pada fase konsolidasi dari transisi menuju konsolidasi demokrasi gitu. Konsolidasi demokrasi itu ditandai oleh eh, bertemunya berbagai elemen politis seperti pemerintah, kemudian civil society, kemudian pasar dan seterusnya, ya terkonsolidir dalam satu tujuan yang sama sebenarnya, tapi itu tidak pernah pada faktanya tidak pernah tercapai secara real ya. Nah, kenapa itu semua tidak bisa tercapai? Dari beberapa peneliti itu salah satunya adalah Bernal dan Oliver Schlumberger. Dia melihat bahwa ternyata ada cenderungan praktik otokrasi di berbagai negara itu. Salah satunya di Indonesia. Masuk pada periode pertama Presiden Jokowi, situasi itu menjadi lebih runyam dan puncaknya di periode kedua Presiden Jokowi berkuasa kita lihat bahwa eh, demokrasi kita benar-benar jatuh ke arah otokrasi. Salah satu tandanya adalah di mana kekuasaan itu tersentral di tangan presiden dan banyak lembaga-lembaga negara yang jadi elemen demokrasi apa jadi instrumen demokratis itu eh, secara nggak langsung dilumpuhkan karena mengalami ketergantungan kekuasaan terhadap tangan eksekutif. Seperti misalnya kejaksaan, kemudian lembaga kehakiman, dan seterusnya, pembiaran terhadap lemahnya institusi ad hoc seperti KPK, bahkan terakhir kalau kita ngomong persoalan inklusivitas demokrasi, yang merepresentasikan itu kalau Claudia itu bilang adalah partai ya. Partai hari ini pun terkooptasi oleh satu kepentingan elit, ya, ini para otokrat itu. Kita bisa menyimpulkan itu di presiden karena dia yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam eksekutif. Baik, selanjutnya legalisme otokrasi. Nah, bagaimana kemudian otokrasi itu dianggap sebagai sesuatu yang absah atau absolut dalam perpolitikan kita, di dalam demokrasi kita? Beberapa analisis yang saya baca begitu, ada salah satunya seperti ya Setio Wibowo, dia seorang filosof sekaligus seorang eh, pemikir sosial. Dia menulis satu artikel yang pikir saya bagus banget untuk melakukan refleksi sejauh apa sih keberhasilan pemimpinan Presiden Prabowo hari ini. Legalisme autokrasi itu sebenarnya ada tulisan soal itu, tapi nanti saya share di apa akhir diskusi saja. Nah, sebenarnya legalisme autokrasi itu salah satu tandanya adalah dia melakukan eh, kontrol dan apa ya istilahnya mobilisasi kepentingan menggunakan alat kelembagaan negara ya seperti kejaksaan atau hakim Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Kita melihat itu
secara gamblang misalkan di akhir pemerintahan Presiden Jokowi yang mengantarkan putranya, yakni wakil presiden kita hari ini, Gibran, menjadi wapres di ambang batas yang sebenarnya tidak masuk awalnya ya, kemudian ada perubahan aturan itu dan disahkan secara cepat dan seterusnya. Nah, fakta lain misalkan RUU Cipta Kerja ya, Omnibus Law dan seterusnya itu, kalau kita flashback waktu itu kami masih mahasiswa, kebetulan di sini juga hadir teman saya yang waktu itu masih menjadi ketua di organisasi kami. Omnibus Law itu juga disahkan secara tergesa-gesa dan tidak bukan tidak ada ya, minim sekali melibatkan komponen sipil di dalam melakukan pengesahan undang-undang eh, paket itu, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian undang-undang tentang lingkungan dan seterusnya. Itu menjadi semacam eh, salah satu fakta yang berpengaruh besar sekali bagi pelemahan eh, komponen sipil ya. Artinya kekuatan kita dalam domain demokrasi itu tidak berjalan beriringan, melainkan satu elemen melemahkan elemen yang lain, dan itu tersentral melalui desain politik autokratis. Baik. Nah, selanjutnya saya singkat-singkat saja nanti biar lebih banyak dialog karena waktu kita cuma 1 jam. Nah, Moses Naim di bukunya dia The Revenge of Power, dia memberikan seperangkat analisis bagi kita untuk melihat bagaimana kekuasaan autokratis atau demokrasi atau tirani di dalam demokrasi itu melakukan desain kontrol dan pembelahan antara sipil dan elemen sipil lainnya. Pertama ada polarisasi, kemudian populisme, dan ada post-truth. Polarisasi ini eh, pemecah belah, apa ya, semacam ya, sipil itu tidak pernah dibiarkan utuh sebagai kekuatan politik. Sebenarnya polarisasi ini kalau kalau saya lihat secara historis, eh, sebenarnya kalau di Indonesia atau di negara-negara selatan yang lain itu sudah berlangsung sejak era kolonial. Kita kenal dengan istilah divide of empire ya. Kemudian di era Soeharto juga itu pernah dilakukan, seperti misalkan pembelahan antara Islam tradisional dengan Islam modern. Waktu itu Islam modern itu ada IJMI, kemudian Islam tradisional diwakilkan oleh atau direpresentasikan oleh Gus Dur dan kelompok Nahdliyin gitu. Jadi kekuatan sipil itu tidak pernah dibiarkan utuh sebagai eh, kekuatan politik. Nah, kenapa itu dilakukan ya? Tentu saja untuk melakukan pelemahan. Yang pertama, yang kedua untuk melakukan apa namanya, pengkooptasian terhadap jejaring kekuasaan gitu, dan melakukan kontrol dengan dalih stabilisasi. Nah, stabilisasi ini meskipun diucapkan dengan bahasa yang berbeda, hari ini juga kalau saya lihat eh, mulai eh, nampak atau mulai ke arah sana ya. Meskipun teman-teman aktivis kemarin yang ikut aksi dan ikut serta dalam melakukan reproduksi wacana kritis tidak menghendaki itu. Nah, kemudian ada istilah populisme. Populisme itu sebuah model politik yang sebenarnya tanpa ideologi, karena intinya hanya menggait suara rakyat. Makanya model populis, us versus them, atau kita versus mereka, atau kami dengan mereka. Nah, populisme itu yang sering digunakan di dalam gerakan politik populis. Kalau kita flashback misalkan tahun 2019 di masa-masa Jokowi, karena kalau kita lihat ya, mungkin mungkin nanti kita bisa perbandingkan. Di masa Jokowi itu, ketika dia berkuasa di periode kedua, eh, sipil benar-benar dilemahkan dengan menggunakan gerakan Islam populis. Sebenarnya Islam populis juga bukan tumbuh dari upaya pemerintah untuk melakukan pengkooptasian, enggak. Hampir bisa kita katakan sebagai jinio, tetapi Islam populis di masa Jokowi pada periode kedua itu, kalau kita boleh menyebut organisasinya adalah FPI, dia dekat dengan kekuatan oposisi elit politik yang waktu itu dipegang oleh barisan
partai PKS, kemudian ya Gerindra bisa jadi, dan dekat dengan beberapa jejaring militer ya. Kemudian seolah-olah Islam populis itu menjadi semacam leader dalam gerakan sipil, tetapi kita lihat dia juga tidak merepresentasikan identitas yang beragam, ya. Karena ya dia hanya menyerukan gerakan menggunakan narasi-narasi Islam, menggunakan narasi-narasi umat, apa namanya, pokok persoalan seperti terbatasnya akses produksi dan kesenjangan ekonomi tidak diakomodir dalam narasi yang lebih utuh. Nah, itu gerakan-gerakan Islam populis waktu di periode akhir kedua, periode keduanya Jokowi. Kemudian yang terakhir post-truth. Post-truth itu orang memeluk kebenaran berdasarkan preferensi emosional, bukan pertimbangan rasional, atau akibat modus pengaburan fakta yang saat ini menjadi salah satu fitur infrastruktur politik. Post-truth itu misalkan begini, orang tidak lagi peduli apakah yang dia bela itu benar-benar benar dalam arti memperjuangkan demokrasi kita atau memperjuangkan kepentingan sipil. Tidak lagi peduli apakah orang yang kita bela itu atau kita jadikan simbol perjuangan itu benar-benar memiliki kepedulian terhadap pengentasan kemiskinan, isu-isu marginalisasi, isu-isu peminggiran komponen sipil dan seterusnya. Kita membela itu hanya karena semacam sentimen sentimen emosional saja. Misalkan kayak cebong versus kampret, misalkan dulu itu. Jadi eh, Presiden Jokowi yang dianggap sebagai representasi sipil waktu di Pilpres periode pertama, di masa kepemimpinan periode pertama, ternyata juga tidak memiliki perhatian yang besar terhadap persoalan sivil seperti penistaan hak asasi manusia, kemudian identitas marginal lainnya kayak identitas transgender, kemudian eh, komunitas masyarakat adat dan banyak lainnya. Nah, terakhir dari regresi demokrasi menuju demokrasi, kalau kita bandingkan hari ini di masa kepemimpinan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi, ada beberapa kesamaan, tetapi tidak seutuhnya sama gitu. Kalau di era Jokowi, Ferdy Hadis mengatakan eh, bentuk pemerintahan Jokowi jatuh pada democratic regression atau kemudahan demokrasi. Ada yang mengatakan authoritarian turn atau kemunculan kembali otoritarianisme tadi itu dengan ditandai politisasi lembaga negara, terutama Departemen Kehakiman dan Kejaksaan, kompromi dengan kekuasaan konservatisme politik. Konservatisme politik sebenarnya kalau kita terjemahkan secara lebih gamblang itu bisa kita sebut sebagai komponen kekuatan militer lama ya, seperti misalkan elit-elit militer seperti ya bisa jadi Pak Luhut misalkan. Nah itu bagi bagi Thomas Power dianggap sebagai eh, kemunduran demokrasi dan jatuh pada otoritarianisme baru gitu. Nah, baik, kita bisa berdebat sebenarnya apakah kita benar jatuh pada otoritarisme seutuhnya atau tidak. Tetapi eh, gejala untuk kembali ke situ memang memang ada. Nah, kemudian di masa Presiden Prabowo sekarang, jadi saya kemarin habis baca bukunya, tulisannya Setio Wibowo di majalah basis terbitan terbaru itu ada esainya bagus banget ya dari demokrasi setelah terbit demokrasi dari demokrasi terbit setelah demokrasi terbit demokrasi kalau nggak keliru. Eh kalau kita flashback ke literatur klasik, misalkan di bukunya yang jadi rujukannya Setyo Wibowo ya, dia merujuk bukunya Plato. Dia bilang bahwa setelah aristokrasi itu, pemerintahan itu kalau di Yunani lama itu dipimpin oleh kalangan aristokrat ya ini para filosof atau raja atau cendekiawan dan sejenisnya itu. Kemudian jatuh pada demokrasi. Demokrasi itu adalah kelompok militer yang memiliki kedekatan dengan kelompok cendekiawan atau pemimpin yang cendekia, kemudian memegang alih pemerintahan. Kemudian dari demokrasi jatuh pada oligarki,
dari oligarki kemudian jatuh pada demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah tatanan terakhir dari desain pemerintahan sebelumnya, dan demokrasi potensi memunculkan tiran sebenarnya cukup besar ketimbang apa ya, bentuk pemerintahan yang saya sebutkan tadi itu. Nah, pada situasi saat ini, Setio Wibowo itu melihat gejala demokrasi itu sebenarnya mulai muncul dengan tandanya dengan apa ya, dengan karakter militeristik yang melekat, eh, tidak hanya pada presiden, tetapi pada eh, sistem kenegaraan kita hari ini. Jadi ada istilah menjalankan pemerintahan dengan cara kontrol, kemudian paksaan, dominasi, dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan dengan zaman Presiden Jokowi. Terus saya sekilas tadi refleksi ya, setelah aksi kemarin ya muncul kemudian ada apa namanya 17+8 itu ada tuntutan 17+8. Eh sepakat atau tidak, diakui atau tidak, bahkan di level gerakan civil society pun populisme itu terjadi. Jadi populisme itu semacam wabah politis yang menimpa hampir semua elemen, baik pemerintahan yang melakukan menjalankan pemerintahan dengan cara populis, kemudian gerakan sipil pun juga sama sebenarnya menggunakan gerakan-gerakan populis. Nah, itu pengantar diskusi dari saya. Mungkin sisanya kita diskusi dengan tanya jawab atau moderator yang mau nanti karena kita punya waktu kisaran setengah jam lagi. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lita. Baik, terima kasih kepada Kak Saiful. Untuk selanjutnya mungkin dari paparan materi tadi mungkin teman-teman banyak sekali pendapat, banyak sekali masukan, banyak sekali mungkin yang ingin disampaikan dan juga mungkin boleh berdebat juga di sini, boleh diskusi. Mungkin dari teman-teman, mari kita diskusi bersama. Boleh langsung mikrofonnya di-on-kan atau juga boleh on-cam. Oh, udah pesan ya. Kamera. Kena Kogam, siap. Oke, halo teman-teman, adakah yang mau menyampaikan pendapatnya atau terkait dengan hasil pemaparan materi tadi? Mungkin Sena itu, dia ini teman baik saya. Dia lagi menempuh studi S2 di UNER. Dia Boleh, advokat juga. boleh. Kak Sena, silahkan. Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti kayak apa kembali muda meskipun juga belum tua, ya kan. Cukup menarik materi yang disampaikan oleh Mas Ipul, sahabat lama saya tentang demokrasi ya, potret demokrasi hari ini. Jadi ini memang forumnya mahasiswa semua ya. Jadi berkaitan dengan secara panjang era mulai Orde Lama, Orde Baru, reformasi, pasca reformasi, ini kan mengalami dinamika yang panjang ya. Sederhananya memang hari ini kalau meminjam pepatah lama Arab ini kan bahwa Subhanul Yaum Subhanul Yaum Rijalul Ghadi atau pemuda adalah pemimpin masa depan.
case yang diutarakan oleh Dewi Winarno kemarin di salah satu tweetnya itu kan menarik bahwa mahasiswa hari ini tuh relatif gagap dan gugup dalam menangkap unsur dinamik dalam soal mulai dari peta internasional sampai ke nasional, regional, bahkan lokal. Tentu sebetulnya apa yang menjadi latar belakang dan problem hari ini, kenapa mahasiswa kok kalau di era kita sudah mulai nampak di isu soal omnibus bahwa sebetulnya kegaduhan nasional itu bukan soal tentang omnibus, tapi ada niat terselubung yang itu mencoba untuk mengkaburkan bahwa itu adalah bagaimana memaksakan undang-undang energi pada saat itu. Nah, hari ini dalam kegaduhan nasional sebetulnya apa sih yang menjadi grand issue tentang dibalik kerusuhan tiba-tiba ada muncul siapa itu yang sering muncul di TikTok ini yang bilang bahwa IQ-nya 150 misalkan. Nah, ini kan gimana ini kondisi bangsa yang begini nih kira-kira Mas Ipul? Ya kan, mahasiswa yang harusnya menggerakkan melalui kata-kata atau dalam bahasa hukumnya ya apa namanya menjadi hakim lah ya yang menyampaikan kehendak rakyat yang menyelesaikan kontroversi yang ada adalah malah memunculkan antagonisme ya kan kemarahan di mana-mana tapi dia tidak tahu gitu loh. Ketika Sun Tzu bilang itu kan bahwa orang yang hadir dalam medan perang ya kan ketika dia menguasai metode maka niscayalah kemenangan mutlak itu akan diperolehnya. Nah ini kan mereka tidak tahu problemnya apa, pokoknya ngamuk ya kan kondisi nasional benar adanya bahwa daya beli masyarakat menurun ya kan orang-orang misalkan di Jakarta penjual pedagang pecel lele dia pendapatannya per hari biasanya lebih dari 500.000 ini hanya 250 ini sulit ya kan. Nah ini benar adanya kondisi objektif tapi terus kemudian hadir beberapa daerah misalkan 10 kota ya kan Jogja, Kediri, Malang, Surabaya, Sulawesi, DKI dengan kondisi marah, vandalisme. Nah ini gimana ini kondisi kehadiran kita ini sebagai kaum intelektual ya kan? Bagi paman saya bilang bahwa demokrasi ini palsu, tidak ada. Ya kan? Amerika pun yang menggelontorkan soal konteks demokrasi, ya nggak ada demokrasi. Ya kan? Indikator pemimpin Amerika satu harus Protestan, dua harus kulit putih. Obama itu hanya pengecualian. Ya kan? Ibunya Obama yang kulit putih. Nah, sejarah panjang kita dalam Nusantara ini rasnya harus Anglo-Saxon Amerika, ya kan. Sejarah panjang Indonesia kita ini maju itu kerajaan loh, tidak ada demokrasi itu, ya kan. Dalam sejarah panjang Indonesia ini Nusantara ini kan sampai bisa apa namanya wilayah dan kita juga kalau anak hukum hukum undang-undang pidana itu zaman Majapahit sudah ada tahun 1050 itu sudah punya. Nah kita ini merdeka dan demokrasi malah undang-undang kita ini banyak, tapi produk Indonesia ini hanya sekian persen. Ya kan kata Montesquieu bilang bahwa jika satu negara itu banyak undang-undangnya, maka itu relatif rentan korupsi. Nah, barangkali sahabat saya ini kan orang daerah yang kemudian di Jakarta, dia cukup tahu kondisi nasional, ya mohonlah untuk didudukkan persoalan gimana ini kondisi aktivis hari ini kan, dan mahasiswa ini kok kita cenderung relatif sangat gagap dan gugup dalam menangkap unsur dinamik nasional itu. Selalu begini. Dari kemarin soal misalkan kerusuhan 98 dengan sekarang banyak pakar mengatakan bahwa dinamika kericuhannya lebih
Dan aktivis 98 banyak bilang bahwa kerusuhannya lebih parah sekarang daripada 98. Nah, cuma kita ini kan gimana ya kan? Yang harusnya hadir ya kan? Kalau disampaikan ini kan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf ya kan, harus hadir menyelesaikan kontroversi yang ada, mendudukkan persoalan, tidak malah kemudian hadir untuk menambah masalah. Nah, ini kan kita ini menambah masalah atau menyelesaikan masalah dalam urusan republik ini. Terima kasih. Terima kasih, sahabat Sena. Kalau ceritanya di Madura itu kan kiai-kiai sepuh kumpul dulu itu. Ceritanya Kiai Alawi itu. Ya kan, semua bawa kitab. Ya kan, mau mendefinisikan secara fikih kondisi bangsa. Beliau bilang, sudah tutup semua itu kitab-kitabnya itu. Gimana keadaan bangsa sekarang? Nah, terima kasih. Terima kasih kembali. Ini Mas Sena ini kali bicara kita kayak memasuki apa ya, ruang-ruang moral yang lama nggak disentuh itu. Jadi kayak kita lagi pengajian gitu, tapi modusnya diskusi. Mana moderator? Saya langsung jawab atau nunggu penanya yang lain? Boleh, mungkin langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Sama. Jadi ada beberapa pertanyaan ya tadi saya catat dari Mas Sena. Eh, Pertama yang melatar belakangi mahasiswa gagap dan gugup dalam menghadapi unsur dinamika baik regional, nasional ataupun global. Kemudian yang kedua, sejarah kita tidak mengenal desain sistem demokrasi. Kemudian yang ketiga, persoalan kondisi aksi kemarin, banyak kerusuhan dan seterusnya. Oke, saya catat ada 3 poin. Yang pertama soal gerakan mahasiswa hari ini. Sebenarnya saya udah lama ya nggak memperhatikan itu dan nggak tergabung di dalam apa namanya gerakan mahasiswa kemahasiswaan begitu. Selain karena alasan dulu pernah di Ormek yang sama dengan Mas Sena begitu. Nah, kalau kita perhatikan eh, salah satu aspek yang memiliki pengaruh bagi eh, saya tidak mengatakan sepenuhnya, tetapi ada eh, kondisi di mana gerakan mahasiswa hari ini itu skalanya menurun, bisa disebut kita dekaden dan seterusnya. Eh, Salah satunya penyebabnya kalau kita bandingkan adalah COVID-19 ya. Jadi hampir semua mobilisasi fisik di masa itu sebelum COVID menjadi tiba-tiba terhenti terbatas oleh apa namanya COVID atau pandemi. Jadi kemudian eh, kalau saya lihat atau kita tinjau secara lebih kritis, saya memperhatikan bahwa diskursus kritis di internal gerakan mahasiswa itu tidak setajam dulu. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena gen Gen Z hari ini itu dan apa namanya dan Gen Alpha ya, 2 generasi pasca kita di bawah kita itu dia eh, hidupnya dipenuhi atau dibanjiri oleh konten-konten media sosial. Jadi ada semacam eh, pengalihan, sorry bukan pengalihan ya, apa ya istilahnya kalau Baudiolah menyebutkan itu. Jadi seolah-olah media sosial itu menjadi sesuatu yang nyata bagi diri mereka, sementara dunia dunia real itu lepas dari perhatian atau dari konstruksi ideasional teman-teman mahasiswa gitu.
berbeda dengan masa kita dulu mungkin ya, kalau kita masih di lingkungan aktivisme dulu itu keseharian kita bangun tidur kita diskusi, kita baca, mau beraktivitas ke kampus kita nulis, diskusi, baca, ada situasi yang berhubungan dengan kebijakan yang dianggap tidak memiliki support terhadap kepentingan sivil kita mengkritisi itu baik dengan aksesi langsung ataupun tidak. Nah, tetapi kalau sepenuhnya dikatakan gerakan mahasiswa hari ini dekadent, saya tidak sepakat ya, karena bagaimanapun kenyataannya kemarin mereka turun jalan dan ledakan demonstrasi itu lebih apa ya, skalanya lebih besar daripada ledakan demonstrasi di masa kita dulu waktu kita turun jalan di dua segmen ya. Pertama tolak Omnibus Law, sama satunya reformasi di korupsi itu. Sama sebelumnya soal penyeruan pembangkangan sipil. Di tiga momen itu aksi tidak se-kontinu hari ini. Kalau hari ini kita akan berkala ya aksinya. Kalau kita lihat dari tanggal 3, tanggal 5 dan seterusnya. Bahkan ya saya lihat skalanya lebih besar. Kemudian soal mahasiswa tidak bisa memimpin. Nah ini dia menjadi pembeda antara gerakan massa terpimpin dengan lanskap ideologi gerakan politik dengan populisme, dengan gerakan populis itu salah satu bedanya adalah ini. Gerakan populisme itu dia tidak berangkat dari satu analisis ideologi yang utuh, tetapi berbagai macam varian kepentingan massa yang dipaksakan untuk menjadi satu seruan, akhirnya beragam. Kalau di reformasi dulu kan jargonnya adalah turunkan Soeharto karena dianggap melakukan atau melanggar 3 hal, yaitu melakukan nepotisme, korupsi, dan kolusi, sehingga seruannya adalah salah satunya adalah turunkan Soeharto, kemudian cabut duti fungsi ABRI, adili para korupsi, dan seterusnya. Sementara hari ini itu seruan aksinya kalau saya lihat tidak sampai setajam teman-teman 98 ya, atau tidak sebesar 98 dalam arti orientasi politiknya. Kalau kemarin kan kita lihatnya di awal-awal aksi itu kita bisa mengatakan itu aksi massa, tapi pasca itu terjadinya kerusuhan, kemudian kaburnya tuntutan yang dibawa, meskipun beberapa teman gerakan elemen mahasiswa itu masih berusaha mengawal itu, jatuhnya ke amuk massa kalau saya lihat itu kayak sudah nggak teratur dan nggak terkoordinir gitu. Terlepas apakah benar mereka merupakan suruhan atau tidak, kita tidak pernah tahu karena sampai saat ini fakta mengenai itu juga belum dihadirkan oleh media manapun kecuali tendensi yang provokatif dan seterusnya. Nah, kemudian melihat situasi internasional kemudian nasional dan regional yang saling terhubung, memang saya akui bahwa hari ini kepekaan instingtif itu tidak cukup bisa dikatakan adaptif ya. Saya juga nggak tahu problemnya apa mungkin, tapi kalau dugaan saya itu satu yaitu hilangnya diskursus kritis, kemudian kedua ideologi yang cukup kuat untuk melakukan gerakan politik sehingga gerakan didesain menjadi gerakan populis, kemudian yang ketiga itu kalau boleh agak sedikit utopis, ya tidak ada gerakan yang cukup revolusioner begitu. Bukan reaksioner ya, kalau reaksioner itu saya kira hari ini pun masih ada. Kemudian sejarah kita tidak kenal demokrasi. Oke, saya sepakat dengan ini. Demokrasi kita itu baru kita kenal kan tahun 1950, maksudnya demokrasi parlemen itu. Kapan? Itu kita mulai menerapkan itu pemilu pertama itu tahun 55 ya. Dengan partai utama PNI, Masyumi, dan waktu itu Partai Komunis yang sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dan ya saya kira demokrasi kita juga tidak bisa dikatakan demokrasi yang sangat liberal dalam artian untuk menyampaikan
apa namanya, protes hak dan seterusnya, karena di masa Soekarno pernah terjadi namanya demokrasi terpimpin di tahun apa namanya, sorry saya lupa ya, tahun 60-an ya kurang lebih, ketika menghadapi segmentasi ideologi yang kuat antara Masyumi yang cukup puritan, kemudian ada faksi nasionalis dan satunya lagi faksi komunis. Menghadapi itu kemudian Soekarno menyerukan Nasakom dengan sistem demokrasi terpimpin, dan Hatta mengkritik itu dengan esai panjangnya yang judul Demokrasi Kita, dan Hatta sangat tidak sepakat dengan ide itu, dan Hatta menguliti Soekarno habis-habisan, meskipun Soekarno juga tidak bergeming. Nah, di masa Orde Baru juga pun sama, demokrasi kita sebenarnya demokrasi yang terpimpin tanpa menggunakan frasa demokrasi terpimpin. Ya, tapi demokrasi Pancasila gitu sebutnya kan, mereka menggunakan Pancasila sebagai instrumen ideologi untuk melakukan penertiban sosial. Makanya kalau kita dulu tuh akrab banget dengan perspektif paradigma kritis ya, seperti Louis Althusser misalkan, kita dekat sekali dengan diskursus itu. Hari ini saya nggak tahu apakah masih menggunakan itu, sehingga cukup clear pandangan kita ketika memposisikan bahwa ada aparatus ideologi, ada aparatus state ideologi yang bekerja sebagai instrumen untuk melakukan hegemoni kekuasaan gitu. Nah, kalau tadi dibilang sistem pemerintahan kita kerajaan, iya, tapi itu pada masa sebelum republik atau identitas kesatuan itu belum terbentuk. Nah, pasca negara ini dibentuk dengan format republik, konsekuensi politik yang harus kita terima dalam jangka panjang adalah hilangnya sistem pemerintahan monarki itu dan digantikan dengan sistem presidensial. Ya, walaupun tidak pernah berjalan linear ya. Kita dulu juga punya perdana menteri dan seterusnya. Satu-satunya yang pakai sistem monarki, ya teman-teman Jogja pasti tahu lah, itu di Kesultanan Yogyakarta yang masih mempertahankan itu dengan apa namanya, dengan labeling daerah keistimewaan gitu, dari istimewa. Saya juga nggak tahu apakah kalau daerah istimewa lain seperti Aceh dan Papua juga bisa melakukan hal yang sama dalam desain pemerintahan, tapi nampaknya itu hanya berlaku di Yogyakarta. Nanti teman-teman bisa menambahkan sedikit banyak soal itu. Nah, tapi poinnya adalah yang ingin saya sampaikan, apapun bentuk sistem pemerintahannya, selama hak sipil atau ruang inklusif itu dimarginalkan oleh ruang eksklusivitas elit politik yang lebih dominan, saya kira kesetaraan itu tidak pernah ada ya. Bukan tidak pernah ada, atau kesetaraan itu hanya mungkin ya beberapa persen dibanding apa fakta politik yang katakanlah otoriter ataupun pragmatis dan seterusnya. Ada yang menarik sebenarnya, Prof. Firman Nur, dia di Kompas tuh komentar begini, kenapa demokrasi itu kita nggak pernah tumbuh? Karena elit kita tuh lebih dominan, artinya dua elemen itu nggak berjalan secara egaliter atau setara. Nah, nah ini kemarin aku baca 17+8 itu salah satunya adalah reformasi partai. Aku sepakat dengan ide itu karena kalau kita bicara demokrasi parlementer ya, demokrasi elektoral, kita mau nggak mau representasi sipil secara politik untuk menyampaikan suara politiknya, yaitu partai. Sementara hari ini fakta politiknya partai ya menjadi bagian, meskipun nggak sepenuhnya ya, ada beberapa partai yang saya rasa nggak sepenuhnya terkooptasi gitu oleh kekuasaan. Nah, kemudian kerusuhan pada momen kemarin. Nah, ini dia. Saya punya perspektif yang berbeda gitu soal kerusuhan itu. Apakah itu bisa disebut sebagai menambah masalah atau tidak? Ya. Masa aksi itu memberikan solusi, justru malah jatuhnya menambah masalah gitu.
kalau kita lihat sekilas, kerusuhan itu berefek panjang ya. Salah satunya adalah kerusakan yang diakibatkan oleh oknum massa yang nggak jelas asalnya dari mana, mewakili kepentingan siapa. Tapi ada satu hal yang aku lihat sebagai akar masalah itu adalah eh, sebagai presidennya adalah ya elit itu melakukan eh, kalau boleh kita menyebutnya itu eksploitasi berlebihan lah, seperti kenaikan pajak yang dilakukan di tengah melemahnya daya beli atau ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat, kemudian dinaikkannya tunjangan DPR dan seterusnya, dan apa ya, semacam distrust publik mengalami itu. Mereka tidak lagi sepenuhnya percaya. Saya bilang tidak sepenuhnya karena sistem kita, sistem elektoral bagaimanapun hak politik itu disampaikan oleh Dewan Perwakilan kita. Tapi di sisi lain, fakta itu juga terjadi bahwa apa ya, kondisi kalau kita nyebutnya mengebiri mungkin ya, ya terjadi juga. Pati misalkan, setelah Pati aksi di daerah-daerah itu terjadi juga. Kenapa itu misalkan terjadi? Karena mantan Menteri Ekonomi itu melakukan penarikan dana daerah ke pusat sebesar 25% kurang lebih. Kemudian pemerintah daerah dipaksa untuk atau dihimbau untuk kreatif dalam mengelola potensi daerah masing-masing. Iya, kalau daerah seperti Bali misalkan, yang surplus pendapatannya karena banyaknya atau tingginya turis yang masuk ke Bali, kemudian produk UMKM yang cukup potensial dan memiliki pasar yang luas. Tapi kalau di daerah seperti katakanlah Provinsi Banten, kemudian beberapa provinsi di Sumatera, atau di kabupaten-kabupaten yang secara kemiskinan ekstrim, penarikan dana daerah ke pusat itu menjadi problem yang eh, bisa berefek panjang gitu. Selain karena masa kecewa kemudian melampiaskan dengan cara seperti itu, ya meskipun tidak bisa dibenarkan secara hukum, tetapi di sisi lain daerah juga jatuh pada krisis. Kita mau apa gitu? Daerah nggak punya sumber daya yang cukup potensial misalkan. Kemudian dipaksa untuk kreatif mencari penambahan pendapatan daerah. Kan ya dalam waktu dan kondisi seperti saat ini, ya pemerintahan daerah juga tersendat-sendat gitu. Dan itu saya kira salah satu problem yang sebenarnya juga harus didiskusikan oleh berbagai macam teman-teman yang aktif di organisasi kemahasiswaan di daerah masing-masing atau di NGO dan seterusnya. Karena kita mengalami apa? Bukan, karena pemerintahan akan mengalami kesulitan itu selama beberapa tahun ke depan. Itu kesulitan yang dekat dan akan pasti dialami. Kemudian apalagi ya? Tadi disebut sebagai apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Nah ini dia, saya nggak tahu ya. Ternyata media itu juga berefek besar terhadap apa ya, upaya bukan klaim tapi apa ya, semacam kemunculan tokoh yang secara tiba-tiba gitu loh. Misalkan ada influencer tertentu yang tiba-tiba dia menjadi simbol aktivis dari situasi saat ini gitu. Sementara mahasiswa di level gerakan massa sekarang tidak memiliki ruang yang cukup artikulatif dan representatif ya. Influencer justru lebih 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 memimpin gerakan kita hari ini karena mungkin arus digital cukup besar gitu. Tapi apapun itu, saya kira ya, ya itu mungkin ya wujud kebaruan dari model eh, aksi demonstrasi hari ini. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin kepada
Kak Putra Satria, boleh silahkan. Makasih Mbak. Nggak usah panggil Pak. Panggil Mas. Ya, ya, betul betul. Eh, Halo, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih nih Mas. Diskusi yang menarik ya malam hari ini. Masih sampai jam 9 masih mau aja nih mau ngomongin negara soal demokrasi ya lagi. Nah, itulah kita, kalangan tim menengah ke bawah ini. Oh gitu, apalagi Mas Saiful lagi ya kan yang ngomong kan. Semangat lah kawan-kawan. Tapi saya tertarik sih ada beberapa tadi yang sempat dielaborasi Mas Saiful dan juga dipertanyakan sama Mas Ena gitu ya. Dan saya kira juga sesuatu yang penting untuk kita lihat gitu ya, untuk melihat sebenarnya kan kerangkanya kalau bisa dibilang eh, triggeringnya itu apa yang memicu kita mempertanyakan hal-hal tadi kan sebenarnya kondisi aktual hari ini, misalnya demonstrasi lah. Dan saya kira juga ide diskusi ini mencuat juga mungkin salah satunya adalah hal itu. Dan kenapa itu demonstrasi begitu semenarik ini dan memicu kita akhirnya orang-orang yang di ruang-ruang yang mungkin tidak banyak bicara soal demokrasi sebelumnya atau yang sudah bicara demokrasi sebelumnya tapi sudah lama berhenti seperti Mas Saiful ini gitu ya. Terus akhirnya ngomong lagi gitu soal demokrasi. Dan itu satu satu bentuk keberhasilan gerakan sosial mungkin kita bisa lihat ya. Keberhasilan satu poin penting bahwa ada pesan utama dalam gerakan massa atau gerakan masyarakat sipil yang hari ini banyak kali kita perhatikan cara melihatnya adalah cukup banyak apa namanya perspektifnya. Dan itu menjadi suatu hal yang wajar. Tapi mungkin saya mau komentar adalah begini. Kadang-kadang karena diskusinya sangat diverse ya, macam-macam sekali gitu tadi yang dipertanyakan dan juga direspon sama Mas Saiful, mulai dari elektoral, kemudian cara hidup masyarakat di daerah demokrasi, peran masyarakat sipil, peran mahasiswa, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini sangat luas sebenarnya. Tapi yang pasti saya sepakat juga dengan slide yang masih sampai hari ini, sampai sekarang nih apa bercongkol gitu ya tentang ada kemunduran, setback demokrasi lah, atau kami nyebutnya electoral autokrasi kalau di teman-teman kepemiluan. Tapi lebih dari itu, kalau saya pribadi melihat bahwa jebakan negara demokrasi, khususnya kita sedang mengalami transisi demokrasi kan selalu eh, pelatah bicara tentang eh, apa namanya penguatan demokrasi dari sisi penyiapan menghadirkan lembaga-lembaga demokratis gitu. Pemilu diadain, kemudian ada MK, ada ini, ada itu. Tapi lupa secara substansial eh, menyiapkan sipil atau masyarakat atau publik yang lebih luas, yang demokratis juga secara etik dan nilai gitu ya. Tapi itu luas banget, sangat filsafat. Tapi saya tidak mau bicara ke sana. Tapi saya mau komen adalah melihat gerakan sosial hari ini gitu, atau melihat demonstrasi eh, riset Indonesia. Saya juga apa namanya sejalan lah beberapa hal sependapat dengan Mas Saiful. Melihatnya ini jangan lihat dari persoalan permukaannya atau politiknya ya, bahwa ada gerakan dorongan ingin mungkin kekalahan pemilu atau mungkin gerakan yang tidak menginginkan adanya kita ingin merubah jadi sesuatu yang lain sebagai dalam bentuk suatu negara. Tapi yang lebih fundamental yang harus dipertanyakan adalah sebenarnya kalau kita perhatikan kan bagaimana distribution of wealth itu yang sebenarnya sangat bermasalah hari ini. Dia bertemu bahwa aspek basis material itu bertemu dengan tadi yang Mas Saiful sempat highlight. Bagaimana eh, birokrasi atau pemerintahan kita juga dikelola. Ada KKN korupsi. Jadi basis ekonominya, ekonomi global kita lagi susah, kemudian dalam negeri kita terdampak, kemudian ketemu dengan praktik-praktik koruptif dan kolusi nepotisme yang semakin merajalela di depan publik. Kemudian juga ada praktik-praktik pembangkangan terhadap konstitusi dalam elektoral yang kemarin. Kemudian juga budaya elit yang tadi Mas Epul juga sempat singgung, yang makin nggak ngotak gitu ya kalau bahasa Gen Z-nya. Makin apa namanya tidak punya empati terhadap situasi dan kondisi yang dirasakan masyarakat. Nah, kalau kita compare 98, prasyarat itu ada semua. Soeharto kurang otoriter apa dalam pemerintahannya, tapi butuh 32 tahun dia untuk di apa namanya untuk dijatuhkan. Artinya kan bukan tentang sistem negaranya, demokrasi atau otoriter, tapi basis ekonominya. Kalau perut kenyang, cenderung orang nggak akan turun ke jalan. Tapi kan kondisi hari ini perut sedang tidak kenyang. Kemudian
korupsi merajalela. Kemudian budaya elit yang semakin sangat tidak empati gitu, terhadap situasi dan kondisi sosial. Dan kemuakan itu terakumulasi jadi frustasi sosial dan politik gitu. Nah, muncullah kemarin aksi yang sangat saya yakin dan percaya bahwa banyak sekali dari teman-teman aktivis kaget gitu ya. Karena ini bukan gerakan yang template yang biasanya kita di Malang atau di kampus-kampus lakukan lewat proses konsolidasi dan lain sebagainya walaupun pada ujungnya nanti bisa selesai lewat meja lobby atau komunikasi negosiasi. Tapi ini gerakan sosial yang lebih murni menurut saya. Lebih murni bahkan merefleksikan bentuk kegelisahan publik. Dan satu hal yang untuk melihat tapi saya juga mempunyai kritik tentu melihat pola atau eh, apa namanya partisipasi lah kalau kita ngomong partisipasi ya, selain elektoral gitu, bahwa kenyataannya transisi dari demokrasi yang konvensional menjadi demokrasi yang lebih digital hari ini yang Mas Saiful sampaikan tadi itu jadi satu, kalau Byung Chul Han lah kita pinjem perspektifnya Han gitu tentang bagaimana infokrasi. Jadi hari ini demokrasi, kalau misalnya demokrasi kekuasaan itu di kedaulatan ada di rakyat, hari ini kan kekuasaan itu lewat komunikasi yang dimainkan lewat algoritma dan apa namanya dan algoritma dan media gitu. Sehingga itu memanipulasi kesadaran kesadaran kita, sehingga partisipasinya itu modelnya adalah ilusi gitu kan. Psikopolitik lah kalau disebut sama Han di bukunya, bahwa itu adalah bentuk psikopolitik, psikologi politik. Seakan-akan kita terlibat, seakan-akan kita berpartisipasi aktif dalam diskursus demokrasi gitu ya. Tapi sebenarnya tidak pernah mempengaruhi secara struktural. Tapi itu juga paradoks, Mas Saiful. Saya lihat juga, saya punya pendapat itu adalah satu paradoks tersendiri bagi teman-teman masyarakat sipil atau mahasiswa lah pada umumnya. Atau Gen Z lah, yang hari ini melib berbagai macam aksi dan gerakan masyarakat sipil ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di berbagai negara yang lain. eh Apa namanya, semacam apa, yang mau saya katakan tadi, kita dalam situasi yang seakan-akan berpartisipasi, tapi juga paradoks. Maksud saya paradoksnya adalah karena memang apa namanya sistem politik yang konvensional atau sistem elektoral yang konvensional katakanlah sudah nggak berhasil membangun trust dipercayai oleh Gen Z atau anak muda sekarang, dan sehingga mereka tidak memilih path atau jalur itu untuk berpartisipasi, tapi mereka lebih memilih pola-pola baru lewat aktivisme digital misalnya, alih-alih mereka datang ke TPS atau memilih, atau bahkan kalaupun memilih mereka atensinya adalah hal yang lebih pragmatis gitu. Nah, karena ya itu tadi, karena sistem politik atau bahkan sistem elektoralnya udah nggak dipercaya oleh pemilih itu, oleh anak muda itu sendiri. Tapi ya itu, kalau saya mau melihatnya eh, dari segala kompleksitas itu, melihat aksi massa kemarin dan fenomena apa namanya, fenomena gerakan Reset Indonesia atau yang beberapa hari lalu kita sama-sama hadapi itu. Ya memang aktornya dalam gerakan sosial memang bukan lagi institusi yang formal, maksudnya bukan lagi OKP atau bahkan partai politik, karena memang itu secara secara apa, eh, secara sebagai suatu aktor gerakan sipil sudah tidak memiliki legitimasi sosialnya. Kita bisa menjelaskan itu banyak sekali penjelasan tentang hal itu, kenapa ormas, kenapa OKP, kenapa institusi-institusi demokrasi lain itu tidak dipercaya publik gitu ya. Karena memang bentuk apa permisivitas dan apa namanya perjanjian apa ya sebutannya ya, persekongkolan atau bulan madu gitu, itu udah nampak jelas di sipil. Dan terlebih ya konfigurasi pemilu saya kira itu juga mempengaruhi bagaimana hari ini kita nggak punya cantolan siapa yang akan menjadi perwakilan aspirasi perbedaan di masyarakat kita. Semuanya udah dikerangkeng jadi satu kekuatan terpusat, tersentralistik. Tidak ada lagi oposisi, checks and balances yang sebagai dasar negara demokrasi itu nggak bekerja. Walaupun ada yang di luar, tapi di luar pemerintahan, tapi apa fungsinya? Jadi kan publik itu, masyarakat sipil atau anak muda itu ngerasa ke siapa lagi gua? Kalau orang Indonesia mungkin ya, atau di PMI kita sering kayak, ya udahlah senior dulu, itu dulu. Pe, pe, pekeweh, ya yang sana dulu.
dulu waktu ada oposisi atau ada konfigurasi elit yang terpecah lah katanya gitu, masih ada yang mewakilin, jadi kita nggak usah terlalu aksi ribut-ribut kayak gini. Hari ini nggak ada. Mungkin triggernya teman-teman ingat waktu reformasi, bukan reformasi, ketika apa muslihat step kedua, volume 2 pengangkangan konstitusi dilakukan oleh Mulyono and Gang gitu ya, untuk merubah jadi syarat kepala daerah untuk anak kedua untuk jadi diterima lewat revisi undang-undang pilkada dan akan disahkan beberapa detik, beberapa jam atau beberapa hari dalam waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya. Gagal langsung lewat Garuda Biru yang tanpa konsolidasi yang menurut standar-standar aktivisme yang hari ini merasa paling demokratis. Selesai gagal. Dan itu dapat menahan. Tidak jadi itu barang. Dan itu saya melihat ada satu trigger gerakan sosial baru, movement baru, new social movement baru yang menjadi presiden juga, menjadi inspirasi juga oleh bagi masyarakat sipil sekarang atau anak muda zaman sekarang. Dan mediumnya adalah media sosial dan teknologi. Walaupun di sana ada paradoks, ada ilusi partisipasi. Tapi at least kita akhirnya kemarin merasakan juga. Nah, yang hari ini dilakukan pemerintah sebagai respon, bukan alih-alih menjawab ini secara kebijakan dan tanda kutip melihat akar masalahnya bahwa ada satu hal fundamen ekonomi yang sedang harusnya mereka akui gitu. Akui memang lagi bermasalah, kemudian memberikan pendekatan atau kebijakan yang juga harusnya itu eh, misalnya oke kebijakan yang nggak jelas ini makan siang yang nggak tepat sasaran ini kami akan pertimbangkan, atau kebijakan apa lagi. Sekolah rakyat ini atau bahkan utang ini akan kami pertimbangkan dan memilih untuk mengalihkan kepada sektor-sektor yang lebih terasa langsung. Ya mungkin perlu belajar sama Jokowi ketika pasca COVID ekonomi lagi rusak memilih jalan populis, kebijakan populis langsung biaya langsung tunai, tapi membuat masyarakat tenang kan, nggak turun ke jalan mereka, walaupun di akhir mereka akhirnya turun ke jalan. Ya, jadi hari ini tidak dilakukan ya karena mungkin watak watak rezim yang merasa sudah sangat OP ya, overpower, superpower karena tidak ada oposisi lagi, masyarakat mereka pikir selama ini tidak akan pernah mengambil langkah sejauh ini karena ya udah bisa lah dikondisikan nanti semuanya pendukung kita kan 58% atau kita joget-joget. Ternyata enggak, masyarakat hari ini memilih enggak, memilih diam, tidak memilih diam. Dan itu yang tidak dipertimbangkan oleh elit gitu. Nah, tapi kalau bicara apa yang harus dilakukan ke depan, saya kira banyak panjang lagi ya. Cuman at least ini sebagai satu hal modalitas yang baik, sebagai satu penanda baik dan upaya apa namanya eh, me- melemahkan gerakan sipil atau mencoreng gerakan sipil dilakukan oleh kekuasaan itu udah biasa. Makar, apa terorisme itu kan the old playbook yang dilakukan oleh berbagai macam pemimpin dahulu kala gitu ya. Nah, tapi saya sangat percaya bahwa hari ini netizen hari ini atau masyarakat sipil hari ini khususnya orang muda nggak bisa lagi dimainkan dengan skenario-skenario seperti itu. Sekarang Gibran pergi ke pos kamling yang ada dia dibully di media sosial, bukan malah sentimen positif. Jadi ini satu step bahwa di sisi lain kita mengalami kemunduran demokrasi, tapi di sisi lain juga akhirnya memicu eh, konsolidasi atau solidaritas organik, solidaritas masyarakat sipil yang mulai aware sadar bahwa dia nggak bisa lagi nih gue diemin aja, gue harus ambil peran. Ya itu perspektif saya, tapi semoga kita bisa sangat berbeda, it's okay. Eh, itu sih Mbak Maulita dan Mas Saiful dan teman-teman. Oke, Satria, thank you. Baru pulang kuliah, Sat? Enggak ini, Oke, enggak dia enggak kemana-mana kok di sini aja. karena tadi kuliah di UINT. Baik, moderator ini saya respon atau gimana? Boleh, mungkin langsung direspon saja, terus nanti kita next ke teman-teman yang lain. Oke, saya mencatat beberapa pokok persoalan ya. Ini Satria ini jadi rekan diskusi saya di Jakarta sebenarnya, dan sering huru-hara bareng. Oke, aku tadi
Satria ini kayak nggak bisa disebut ini ya representasi Gen Z gitu. Dia kayak orang tua banget kalau ngobrol itu kayak Budiman Sujatmiko dia nih udah. Nah, ini Gen Z, Mas. Gen Z. Zilenial sah kalau mau dibilang. Oke, oke, Setengah-setengah oke. Gen Z. Aku tadi apa mencatat atau meng-highlight beberapa poin ya. Ada istilah jebakan negara demokrasi, kemudian eh, ada timpangnya keekonomian, kemudian ada digitalisasi partisipan, dan mahasiswa bermasalah secara legitimasi sosial. Oke, saya respon dulu yang saya kira kalau jebakan negara demokrasi udah nggak terlalu panjang lebar karena kita sudah bicara itu dari awal. Saya kira yang timpangnya ekonomi ya, ini penting banget nih. Jadi ada satu artikel dari Amartya Sen tuh dia bilang begini, eh, ini menarik sebenarnya kalau kita bisa bedah pemikirannya Amartya Sen kapan waktu ya. Jadi mungkin satu saat kita bisa meluangkan waktu untuk bicara persoalan ekonomi dari perspektif Amartya Sen. Nah, kata Amartya Sen itu di dalam demokrasi di negara manapun tentu saja itu keadilan baru bisa dikatakan tercapai apabila distribusi ekonomi itu eh, bisa diakses secara rata atau dapat diakses dari berbagai varian kelas dan strata sosial. Amartya Sen bilang begitu. Selama itu belum bisa diakses, dalam artian persoalan keadilan ekonomi tidak selesai dan seterusnya, maka bagaimanapun formatnya, maka keresahan akan keadilan itu akan tetap continue dan apapun format sistem politiknya sama saja. Yang dihasilkan adalah ketimpangan sosial, disparitas ekonomi yang tinggi dan seterusnya. Nah, sialnya di negara kita itu persoalan ekonomi ini sangat makroskopik gitu. Eh, Misalkan klaim Menteri Ekonomi yang baru itu bisa mencapai angka pertumbuhan di 6-7% atau 7-8% kemarin klaimnya dia itu. Apakah itu juga menyentuh persoalan eh, kemiskinan di level grassroots? Saya kira juga juga tidak atau belum tentu menyelesaikan persoalan itu gitu. Eh, Dalam perspektif yang lebih radikal begitu, kalau kita sepakat dengan pandangan ini, maka yang kita butuhkan sebenarnya adalah kesetaraan terhadap akses produksi. Eh, dan tentu saja di wilayah pinggiran begitu tidak dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang membangun atau menjadi aspek subjek yang berdaya atau empowerment gitu. Dan ini salah satu misi MNB ya. Kita ingin melakukan eh, gerakan pemberdayaan untuk mewujudkan civil society yang madani kira-kira begitu kalau bahasanya Cak Nurholis Majid itu. Nah, ya, saya inilah bantu iklan MNB lah karena bagaimanapun ini proses kita berdialog gitu. Nah, eh yang kedua tadi yang dibilang Satria itu adalah eh, digitalisasi partisipan. Oke, eh, aspek digitalisasi bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa eh, ada semacam alternatif bagi ruang civil society. Oke, kan di sana banyak suara kritis, orang bisa menulis apapun, orang-orang bisa mengkritik siapapun dalam situasi apapun, tetapi dia tidak sesignifikan eh, sistem yang telah ada dan hampir absolut, yaitu sistem keterwakilan itu. Yang mentok dia sebagai gambarnya sebagai gambarannya atau konfigurasinya sebagai protes sosial. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap kebijakan? Saya kira ya harus dilanjutkan dengan aksi massa. Kalau cuma di medsos, ya dia hanya ke-trigger secara konten di dunia digital, tapi apakah dia berpengaruh terhadap lanskap kebijakan publik juga belum tentu. Nah, kemarin itu ketika melihat TikTok ya itu luar biasa banget itu berpengaruh bagi bagi apa namanya keganasan masa itu. Jadi aku lihat waktu itu saat ya ketika aku coba buka TikTok live lihat orang-orang yang live TikTok itu ngeri sekali Pak. Jadi habis dari tempat itu disarankan ke tempat itu bakar dan seterusnya itu seruan-seruan begitu itu kan
ya itu mungkin salah satu konsekuensi dari derasnya arus digital gitu, sehingga praktik-praktik aksi yang ideal itu jadi kabur oleh seruan yang banal seperti itu. Nah, kemudian aku tanggapi lagi di mahasiswa bermasalah secara legitimasi sosial ya. Aku jadi teringat ini esainya siapa? Si Edward Said. Wah ya, kita kan baca itu ya waktu dulu kita masih di aktivis Malang itu. Eh kata Edward Said itu intelektual itu harus memiliki eh, pijakan moral yang kuat dan itu harus bertolak dari eh, masa sadar ya istilahnya atau masyarakat atau civil society dan seterusnya. Nah, kebanyakan mahasiswa hari ini tuh mengartikulasikan realitas itu seolah-olah berangkat dari apa yang mereka imajinasikan dan itu berjarak dengan kenyataan eh, realitas yang ada di masyarakat misalkan. Eh, saya ingat dulu waktu kita masih sama-sama di ruang aktivis ya, masih di Malang itu, kita melakukan pengorganisiran di level petani, mengadakan sekolah gerakan di eh, rakyat petani yang langsung mengalami problem persoalan land reform, dan kita tahu betul di bawah itu masyarakat itu seperti apa. Nah, hari ini tuh saya kira bukan tidak ada aktivis yang bergerak di situ, banyak sekali justru. Tetapi apakah kemarin itu menjadi salah satu seruan yang diakomodir? Saya lihatnya itu minim sekali gitu. Nah, itu kalau soal apakah mereka bermasalah secara legitimasi sosial, saya kira ini bisa diperdebatkan ya, atau debatable gitu. Karena eh, kalau kita sepakat dengan siapa itu yang nulis Unfinished Nation, Maxwell, dia bilang ya mahasiswa itu salah satu apa namanya penggerak moral sosialnya masyarakat di tahun 70-an ya, di waktu itu. Tapi kalau sekarang aku tidak tahu apakah mahasiswa masih secara intrinsik masih ada kecenderungan di level itu atau tidak, tapi kayaknya lebih bergerak ke arah elitis gitu, atau berjarak dengan realitas atau kenyataan itu sendiri. Oke. Em, nah, timpangnya ekonomi, kalau tadi Satria itu bilang tidak meniru pendekatan populis ala Jokowi, misalkan butuh bantuan, ini itu langsung cash, kemudian ditransfer, langsung dikasih bantuan beras dan seterusnya, bansos misalkan PKH dan seterusnya. eh, Justru kita harus lebih hati-hati dengan cara seperti itu. Karena pertama selain menciptakan ketergantungan dan diamnya nalar kritis itu, kita kan tidak pernah tahu bagaimana kemudian eh, hutang yang dihasilkan dari program yang ambisius. Kan kita nggak tahu apakah itu hasil dari distribusi silang dari apa namanya pajak pertambangan katakanlah atau pendapatan dari pertambangan katakanlah. Itu kenyataannya banyak sekali resources sumber daya alam kita yang dikorupsi gitu. Dan surplus hutang, bunga hutang yang dihasilkan oleh pemerintahan kemarin, kalau saya baca-baca itu, nyatanya nggak berkurang. Nah, lagi-lagi siapa yang menerima konsekuensi ini? Ya rakyat lagi. Dengan apa? Kenaikan pajak, Pak. Artinya ya seperti lingkaran setan gitu. Ya tentu saja ini bisa jadi perdebatan di apa kesempatan yang berbeda ya. Kita punya waktu setengah jam lagi dan kita bisa diskusi lagi di 10 hari mendatang. Oke, saya kembalikan ke Mbak Lita. Baik, terima kasih. Mungkin apakah ada sanggahan lagi atau mungkin pendapat dari teman-teman yang lain? Boleh mungkin langsung raise hand atau juga boleh langsung on mic. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk diskusi. Ya, ini diskusi Oke. rasa sidang akademik ya, sejam setengah. Iya, betul. Yang pertanyaan di lampirkan Mbak Dwi itu apa aja ya? Saya ini Itu loh karena Mbak ada Dwi tiga tuh, pertanyaan tuh. ASN Mbak. Boleh,
Mbak Dwi boleh silahkan. Oke, oke, saya masuk mewakili ini ya. Karena tadi banyak yang ngomong, eh, banyak teman-teman dari laki-laki kayak gitu. Saya hanya cukup Nah, Cici nih takjub diem juga. sekali. Iya, iya. Kita segerombolan ya. Dari saya secara pribadi sangat takjub sekali ya gitu sih ketika mm, tadi banyak sekali pembicaraan yang bisa jadi di antara kita, di antara teman-teman ini juga nggak begitu paham-paham amat juga kayak gitu kan. Ketika membicarakan politik, ketika kita membicarakan demokrasi, ternyata seluas itu kayak gitu. Bahkan untuk saya secara pribadi yang mungkin usianya sudah segini ya gitu, segini di atas 30 tahun, tapi ternyata sangat mini sekali untuk mengetahui bagaimana gagasan-gagasan secara pemerintahan, secara politik itu seperti apa kayak gitu. Seperti yang tadi diceritakan dari Mas Sena, lalu Mas Ipul sendiri, bahkan tadi juga ada Mas Satria menceritakan itu kayak wow. Untuk saya secara pribadi sangat berkali-kali merasa bahwa takjub kayak gitu, takjub karena ternyata ya sangat makro sekali kayak gitu. Lalu bagaimana ketika kita membicarakan dengan inklusivitas kayak gitu? Apakah yang dibicarakan itu tadi sudah mencakup tentang inklusivitas? Bahkan saya juga tadi berpikir, jangan-jangan memang demokrasi itu tidak inklusif kayak gitu. Ketika tadi ada Mas Sena yang mengatakan, mmm demokrasi misalnya di Amerika itu saja ada kuota tersendiri atau mungkin ada keperbihakan tersendiri untuk kulit hitam, kulit putih kayak gitu. Nah, sedangkan di gagasan misalnya di yayasan kita di Merakit Nusantara Berdaya itu kan ada keinginan, ada sebuah cita-cita, eee, cita-cita di suatu hari nanti kita itu memiliki sistem atau mungkin kita itu berada di lingkungan yang cukup inklusif. Inklusif itu artinya ada keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ketika tadi, Mas Saiful juga menyampaikan kelompok tertentu itu seperti apa ya, kelompok marginal misalnya, transgender lah, atau mungkin teman-teman, perempuan, disabilitas, lalu mungkin dari kelompok adat kayak gitu, itu kan juga menjadi hal-hal yang mungkin sejauh ini juga, cukup kecil untuk disuarakan ketika kita melihat dari, demokrasi itu sendiri atau mungkin dari berbagai partai politik itu juga, mungkin dipertimbangkan, tapi nggak begitu besar juga kayak gitu. Bahkan ketika itu menjadi, basis untuk bersuara karena kelompok itu kecil juga tidak begitu berpengaruh mungkin ya, ketika kita menyuarakan misalnya kelompok-kelompok kecil itu misalnya kita ngomong transgender atau mungkin kelompok yang ya sangat minor sekali ya gitu. Itu kan memang kelompoknya cukup kecil. Jadi ketika di politik itu juga pertimbangannya mungkin kecil juga ya gitu, tapi kita juga ada keinginan, ada cita-cita bahwa ruang-ruang yang kecil itu juga menjadi pertimbangan oleh teman-teman di partai politik atau mungkin teman-teman di pemerintahan untuk ketika melihat sesuatu. Jangan-jangan ketika kemarin ada demo kayak gitu, itu juga bagaimana pemerintah atau mungkin para partai politik itu melihat bahwa dirinya sudah diawang-awang tuh. Sudah diawang-awang, sudah enak sekali bahwa kelompok-kelompok kecil ini nggak perlu dipikirkan lagi kayak gitu, nggak ada, seolah-olah nggak ada. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, hanya mementingkan, bagaimana kelompok-kelompok yang mungkin, itu cukup menguntungkan. Karena konon kabarnya kayak gitu kan, karena saya tidak masuk di dalam partai politik, artinya saya juga ada pengetahuan mungkin ya. Nah, di sana konon kabarnya untuk partai politik itu untuk ya karena dia tugasnya adalah, membuat kebijakan itu ternyata
ada juga yang sudah menitipkan kayak gitu ketika dia mau menjabat atau mencalonkan diri, ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang dia juga sudah menitipkan bahwa keinginan nanti ketika kamu mendapatkan posisi itu, artinya kamu bisa dong meloloskan untuk kebijakan-kebijakan ini kayak gitu yang sudah dititipkan. Nah, sebenarnya untuk NGO-NGO yang bergerak di isu-isu grassroots atau mungkin kelompok-kelompok marginal ini juga sudah memiliki harapan-harapan itu, melakukan dialog, melakukan lobby-lobby bagaimana ruang-ruang mereka untuk bersuara itu ada. Tapi lagi-lagi karena Indonesia atau mungkin negara ini juga masih banyak stigma dan lain sebagainya ya. Itu ya karena diversity itu tadi ya. Mulai dari isu budaya, isu keagamaan itu juga mempengaruhi bagaimana suara kecil itu sulit juga untuk naik ke atas bisa menjadi apa? Menjadi sebuah sistem yang itu bisa memberikan sistem yang inklusif, keinginan atau keadaan yang inklusif di negara ini. Mungkin suatu saat nanti ada, tapi mungkin ya lagi-lagi adalah butuh waktu yang lama ya gitu sih. Itu sih dari saya, keresahan sebagai perempuan ya gitu sih. Ketika melihat banyak hal memang ya banyak ketertinggalan mungkin ya dari sisi perempuan itu. Karena ketika ditanya, mmm, kenapa perempuan kalau misalnya ngomong demokrasi itu tidak banyak yang ngomong atau seperti apa, ya memang kosakata yang kita miliki atau mungkin pengetahuan yang kita miliki, bahkan pengalaman yang kita miliki itu memang sangat terbatas. Untuk ngomong itu butuh merangkai kata demi kata kayak gitu. Ketika kita tidak punya amunisi untuk itu, ya kita akan kesulitan juga untuk ngomong. Saya merasakan secara pribadi sebagai perempuan mengalami hal seperti itu sih. Jadi butuh waktu yang sangat lama untuk saya bisa ngomong, apalagi ketika di depan umum, bahkan dengan teman-teman laki-laki itu juga ada kesulitan tersendiri kayak gitu. Ngomong ternyata tidak mudah sih kayak gitu. Dari saya cukup segitu teman-teman. Terima kasih untuk diskusi malam ini yang sangat menakjubkan dan keren. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Mungkin ada tanggapan dari Kak Saiful atau Kak Putra atau dari teman yang lain boleh? Mungkin ini kali ya. Halo, sedikit sedikit. Ya. Eh, Mbak Dewi ini suka merendah untuk meroket. Apa namanya? Ya saya kalau sama sepakat sih Mbak. Ya karena memang sejujurnya memang apa ya mungkin ya. Kalau saya melihatnya bukan bukan teori itu apa, tapi melihat bahwa kosakata demokrasi itu yang mempengaruhi tindakan misalnya, ya memang sangat tidak inklusif pada satu sisi karena kan majority ya, apalagi dalam konteks kita kan demokrasinya itu adalah suara terbanyak. Dan kalau bicara soal itu ya perempuan adalah kelompok atau bahkan jenis-jenis kelompok-kelompok yang lainnya adalah kelompok yang jadi second citizen lah, jadi nomor dua dalam kamus demokrasi. Tapi saya pikir kalau dengan cita-cita NM itu apa, sorry, MNN atau cita-citanya teman-teman dan kita semua, NMB saat oh ya NMB MNN, please, bukan cita-cita kita MNN. semua. Dan itu bukan cita-cita dari teman-teman aja, tapi cita-cita semua lah. Ya mungkin step kita adalah kalau dalam konteks demokrasi ya partai ya. Bagaimana Ya, partai bisa mereformasi dan lebih punya sense of eh, apa sebutannya ya, awareness-nya atau soal Getsi-nya dia paham tentang bahwa partisipasi itu bukan perempuan bukan 30%. Saya pribadi orang yang mengkritik tentang perempuan itu harus 30% gitu.
Jadi kayak ya memang dimulai akarnya tuh kalau dalam konteks ruang bagi perempuan, mau nggak mau kan salurannya partai politik ya. Dan di partai politik lah yang harus kalau misalnya teman-teman nanti suatu saat semoga ada ini kan ada apa namanya amunisi untuk yang mereformasi partai politik, meningkatkan inklusivitas demokrasi atau inklusivitas partai politik ya itu bisa ditempuh sih. Dan nanti kita bareng-bareng. Dan satu lagi saya sepakat tadi apa namanya tergelitik dengan pendekatan NGO hari ini itu jadi otokritik juga buat kita ya. Bahwa faktanya memang trennya kalau Larry Diamond itu kan bilang banyak peran ya masyarakat sipil yang bisa diambil gitu. Tapi dalam konteks apa namanya realitas kita, bagaimana relasi antara masyarakat sipil dan kekuasaan itu juga punya paradoks-paradoks yang sulit juga dijelaskan. Jadi independensi dan kemerdekaan atau itu juga sulit gitu ya, karena di kita kalau compare aja Jerman misalnya yang punya konsep masyarakat sipil, mereka punya apa namanya pajak itu punya dua jenis lah sederhananya. Pajak yang untuk diserahkan ke pemerintah dikelola untuk fasilitas publik dan masyarakat bisa juga memilih membayar pajak ke yang arahnya itu adalah untuk eh, public apa namanya public fund gitu ya. Yang mana itu akan dikelola oleh partai politik atau ormas didistribusikan sehingga kemandirian partai politik itu secara sistem secara struktural diakomodir lewat sistemnya. Nah di kita tuh enggak. Jangankan mau diperkuat seperti itu dana abadi CSO. Yang ada kita dibilang antek-antek asing. Ya kan? Jadi ya itu Betul. paradoks-paradoks dan masalah tantangan masyarakat sipil. Ya, yang pasti pendekatannya nggak bisa juga watchdog sepenuhnya. Kita harus beralih ke bentuk hibrida gitu ya. Atau bahkan yang bisa menempatkan eh, partai politik itu jadi partner justru ya. Atau bahkan di masing-masing isu lah kan pasti punya apa namanya punya partnernya sendiri, sektor sendiri. Ya itu sharing aja Mbak sama kita juga resah soal itu. Apalagi ini pemilu ini kan 5 tahunan gitu. Demokrasi ini biasanya diomongin 5 tahunan aja. Jadi Satria nih Mbak, hidupnya 5 tahun sekali itu. Tapi Dari enggak Mas. Setelah putusan MK kan jadi ada perubahan nih. dari funding funding lembaga elektoral Bang Satria ini memang Iya nih. bener sih Mas. Tapi bener juga Mbak. Kita 5 tahun aja. Makanya selama 5 tahun ini kalau ada panggilan-panggilan kita siap sih. Jadi aku sepakat tuh dengan Mbak Dwi bahwa demokrasi itu sebenarnya tidak inklusif dengan kelompok minoritas. Ya, karena sudah dari sananya demokrasi Indonesia itu dibajak oleh kaum oligark atau kaum elit priai ya. Saya pernah nulis itu. Saya punya bayangan bahwa elit politik dalam berbagai macam background kepentingan, baik itu oligark dari kelompok kepentingan ekonomi yang kemudian eh, terkonsolidasi dalam satu kekuatan politik parlemen. Kemudian ada kelompok pengusaha dia yang tetap berjarak dengan ruang politik di parlemen, tetapi dia memiliki kontrol, tidak mengakomodir kepentingan kelompok minoritas. Sejauh ini advokasi soal kelompok minoritas di ruang-ruang parlemen saya kira tidak terlalu banter ya dibanding yang lain gitu. Eh, dan banyak sekali varian kelompok minoritas di Indonesia ini yang secara citizenship dia nggak aman. Standar keamanan manusia saya pernah riset itu di Madura itu soal desa desa damai dan rata-rata kelompok yang tidak aman dalam satuan sistem sosial itu adalah perempuan, komunitas ibu-ibu. Mereka ini menarik kalau dibahas sebenarnya. Dan satu saat mungkin kita bisa punya rekomendasi polisi brief untuk kita kawal gitu ya ke parlemen atau ke lembaga terkait setelah kita bisa riset dan punya data untuk Oh itu. iya, Tapi bener tuh Mas. Mungkin ada suatu saat nanti kan lagi revisi Undang-Undang Pemilu nih. Mungkin teman-teman MNM punya catatan terkait khusus spesifik isu perempuan di revisi Undang-Undang apa yang Partai membawa IPC, Politik kita. Eri Eh, yang bawa, kita bareng aja, kita koalisi aja kan bisa. Mas Kita Eri juga bisa lagi ya?
kita lagi menyusun, kita juga sama Bisa nggak, menyusun beberapa Mas Eri? tema-tema, Mbak. Cuman ya isu yang ini pasti teman-teman lebih selesai lah, lebih tuntas bicara soal perempuan Oke, di oke. kelompok-kelompok Mas itu. Eri mau nggak? Ya itu kan masyarakat sipil, masa nggak mau kita Ya harus bareng-bareng. mau lah. Nanti Mas Eri alibinya banyak lagi. Kalau itu Sudah, itu urusan kita. yang ketahui lah, mudah-mudahan kita bisa survive dan bisa banyak melakukan kolaborasi riset dan bisa jadi rekomendasi ke perbaikan policy brief ya. Iya. Sehingga kita punya dampak yang luas dari langkah advokasi kita. Tapi problemnya soal kelompok minoritas nih, kok aku kemarin mikir gini ya, eh, selalu saja disesuaikan dengan narasi kewarganegaraan itu. Misalkan kayak teman-teman aman ya, yang kan sempat cerita soal masyarakat adat yang sampai hari ini RUU masyarakat adat itu diambangkan dan tidak jelas apakah akan selesai diketok atau tidak. Dan satu sisi juga aku melihatnya kayak apa ya, sistem keterwakilan kita tuh abai itu loh dengan kepentingan civil society yang sebenarnya itu adalah hak dasar kita untuk hidup lebih lebih baik gitu, diakui secara status sosial, kemudian di apa namanya, diberikan ruang yang yang inklusif secara ekonomi, politik dan seterusnya. Tapi gerakannya itu lambat sekali gitu. Saya nggak tahu apakah aku nggak tahu ya, mungkin Eri yang bisa jawab soal ini. Sejauh ini sentimen di parlemen itu apa sih yang cukup banter dibahas gitu? Kalau kemarin waktu kita diskusi di Kanaya itu, Eri ngomong apa ya? Indeks demokrasi ya, pengawalan indeks demokrasi ya. Itu pun juga sifatnya struktural gitu loh, dan nggak langsung ke by subject yang mengalami marginalisasi itu sendiri. Nah, saya kira saya sempat baca ini terakhir ya, udah mau jam 10 juga, udah 2 jam kita. Aku sempat baca pertanyaan dari peserta itu, apa solusinya gitu untuk eh, kelompok marginal agar mendapatkan ruang yang inklusif. Ya, saya kira harus harus ada penguatan sipil dari NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang lain dengan berbagai macam varian gerakan ya, entah gerakan lingkungan, kemudian gerakan pemberdayaan perempuan, gerakan koperasi kerakyatan, apapun itu. Karena aku menemukan kesamaan persepsi atau cara pandang itu di tulisannya Robertus Robert. Dia bilang di tengah kekuasaan yang kalut seperti ini nih, kurang lebihnya ya kita harus kembali ke ruang-ruang sipil gitu, yang pernah menjadi kekuatan utama untuk eh, menyudahi Orde Baru atau menjatuhkan Soeharto sebagai simbol dari Orde Baru. Meskipun pasca itu kita juga nggak eh, nggak berkelanjutan, karena kalau kayak kritiknya Mahfud MD itu kan kita hanya menjatuhkan Soeharto, tapi kita tidak menjatuhkan dan tidak menyediakan sistem eh, dari politik patronasenya Orde Baru gitu. Eh, saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, monggo. Tapi kalau nggak ada, saya kembalikan ke moderator. Karena yang bertahan tinggal 11 orang nih. Thank you. Mbak Lita, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup banyak sih ya ternyata yang sebenarnya masih mau dikeluarkan, tapi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 kurang 10 menit, mungkin masih ada waktu 10 menit, kira-kira teman-teman ada yang masih ada pendapat yang mau dikeluarkan atau ada sesuatu yang masih mau didiskusikan? Baik, sepertinya teman-teman juga sudah banyak yang keluar. Mungkin dari aku pribadi juga sangat setuju dengan berbagai pendapat dari mungkin Kak Saiful, Kak Putra, Kak Dwi juga terkait dengan inklusivitas dan ketidakseimbangan antara demonstrasi dengan inklusivitas dan bagaimana caranya itu mungkin untuk aku
Gen Z itu masih gimana nih caranya gimana nih gitu, masih bingung, dan juga pembahasan tadi itu menurut aku masih terlalu yang aduh ini gimana ya gitu. Tapi terima kasih banyak, banyak sekali insight baru, tambahan ilmu, wawasan baru, dan pengalaman baru dari kakak-kakak semuanya. Em, ya, oke, kita sekian ya. Oke, mungkin kita semua em, bisa mewujudkan visi dan misi bersama untuk bagaimana kita bisa mendorong dan membantu teman-teman minoritas untuk mendapatkan hak-haknya, menyuarakan yang perlu kita suarakan gitu. Mungkin itu Ya, dari saya, mantap. dan cukup sekian. Terima kasih atas diskusi malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bravo Gen Z. Hidup Gen Z. Terima kasih. Gen Z merubah Indonesia.